Di sebuah desa kecil yang damai di kaki gunung, hiduplah seorang ulama karismatik bernama Kiai Pardan. Beliau dikenal sebagai seorang pemimpin spiritual yang dihormati, bukan hanya karena ilmunya yang mendalam tentang agama, tetapi juga karena sikap rendah hatinya yang mampu menyentuh hati banyak orang. Kiai Pardan adalah sosok sederhana yang selalu dekat dengan masyarakat, tak pernah memandang rendah siapapun, dan selalu menjadi teladan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, ada satu hal yang membuat Kiai Pardan berbeda dari kebanyakan ulama lainnya. Ia memiliki minat besar pada dunia wirausaha. Berbeda dengan pemuka agama lain yang lebih sering hanya berfokus pada urusan dakwah, Kiai Pardan memandang bahwa berwirausaha adalah salah satu cara untuk menunjukkan kemandirian sekaligus memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Beliau sering berkata kepada santrinya, wirausaha itu bukan hanya mencari nafkah, tapi juga ibadah. Kita bekerja untuk membantu sesama, bukan sekadar mencari untung. Usaha yang digeluti oleh Kiai Pardan pun bermacam-macam. Mulai dari bercocok tanam di ladang, beternak kambing, hingga membuka toko kelontong kecil di dekat pesantren. Ia selalu menanamkan nilai-nilai kejujuran dan keberkahan dalam setiap usaha yang ia jalankan. Meskipun demikian, ia sangat berhati-hati agar urusan bisnisnya tidak mengganggu peran utamanya sebagai seorang kiai. Baginya, dakwah dan membimbing umat adalah prioritas utama. Di sisi lain, Kiai Pardan memiliki prinsip yang cukup tegas soal bagaimana bisnis seharusnya dijalankan. Ia sangat tidak menyukai ketika sesuatu yang dianggap sakral dijadikan ladang bisnis. Pernah suatu ketika, seorang tetangga yang juga seorang pedagang mencoba menjual air berkah dengan harga yang tidak masuk akal. Air itu diklaim mampu menyembuhkan berbagai penyakit karena telah didoakan. Mengetahui hal ini, Kiai Pardan merasa geram. Baginya, menjual keberkahan adalah sesuatu yang tak boleh dilakukan, apalagi dengan memanfaatkan kepercayaan masyarakat kecil. Agama itu untuk membimbing, bukan untuk dijadikan alat mencari uang. Kalau mau berbisnis, lakukanlah dengan cara yang wajar dan jujur, jangan sampai mencemari nilai-nilai agama, tegur Kiai Pardan kepada tetangganya suatu hari. Teguran itu disampaikan dengan nada lembut, tapi penuh ketegasan. Tetangganya hanya bisa terdiam, menyadari bahwa ucapan Kiai Pardan ada benarnya. Sikap Kiai Pardan ini membuatnya semakin dihormati. Ia dikenal sebagai sosok yang tidak hanya membimbing secara spiritual, tetapi juga mengajarkan etika dalam berwirausaha. Beliau sering mengatakan bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang membawa manfaat, bukan hanya bagi pelakunya tetapi juga bagi orang lain. Dengan prinsip ini, usaha-usaha Kiai Pardan pun berkembang pesat dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa. Selain itu, Kiai Pardan juga sering berbagi ilmu tentang wirausaha kepada para santri dan masyarakat desa. Ia mengajarkan cara bertani dengan metode yang lebih modern, cara beternak yang efisien,
hingga strategi sederhana dalam mengelola keuangan. Kalau kita bekerja dengan niat yang lurus, Allah pasti akan memberikan rezeki yang berkah, ucapnya kepada para santri saat suatu sore di pelataran pesantren. Namun, prinsip dan sikap Kiai Pardan ini tak jarang menimbulkan perbedaan pandangan, terutama dengan segelintir orang yang melihat peluang bisnis di segala hal, termasuk dalam urusan agama. Misalnya, tetangga sebelah yang sering menjadikan acara-acara keagamaan sebagai ajang mencari keuntungan. Mulai dari penjualan tiket untuk mengikuti pengajian hingga barang-barang berlabel agama yang dijual dengan harga mahal. Kiai Pardan sering merasa miris melihat hal ini. Menurutnya, agama adalah sesuatu yang suci dan harus dijaga keasliannya. Ia sering mengingatkan, jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan. Karena melihat kita lebih mementingkan uang daripada nilai-nilai agama. Pesan ini ia sampaikan dengan cara yang santun, tanpa menyakiti hati siapapun, tapi tetap mengena di hati pendengarnya. Kejujuran dan ketegasan Kiai Pardan dalam menyikapi hal-hal seperti ini membuat banyak orang merasa segan, bahkan para pedagang di sekitar desa mulai mengikuti prinsipnya. Sebagian dari mereka berhenti memanfaatkan acara keagamaan untuk mencari keuntungan. Alih-alih mencari untung, mereka memilih untuk berbagi dengan masyarakat sebagai bentuk sedekah dan rasa syukur. Di sisi lain, usaha-usaha Kiai Pardan terus berkembang. Toko kelontongnya menjadi salah satu tempat favorit masyarakat desa, bukan hanya karena harga yang terjangkau, tetapi juga karena Kiai Pardan selalu ramah kepada siapapun yang datang. Ia sering memberikan barang gratis kepada mereka yang membutuhkan, sambil berpesan, kalau nanti punya rezeki lebih, gantilah barang ini dengan sedekah kepada orang lain. Melihat keberhasilan Kiai Pardan, beberapa orang di desa mulai terinspirasi untuk mengikuti jejaknya. Mereka tidak hanya belajar cara berwirausaha, tetapi juga belajar tentang pentingnya kejujuran dan keberkahan dalam setiap usaha. Bagi Kiai Pardan, inilah salah satu bentuk dakwah yang paling efektif. Kisah Kiai Pardan tidak hanya menjadi cerita tentang seorang kiai yang sukses berwirausaha, tetapi juga menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana menjalankan kehidupan dengan integritas. Ia membuktikan bahwa agama dan usaha dapat berjalan seiring, asalkan dilakukan dengan niat yang tulus dan cara yang benar. Hingga saat ini, nama Kiai Pardan terus harum di desa tersebut. Bagi masyarakat, beliau adalah simbol keikhlasan dan kebaikan. Meskipun sering berhadapan dengan perbedaan pandangan, Kiai Pardan tetap teguh pada prinsipnya, bahwa agama adalah cahaya yang harus dijaga, bukan untuk diperjualbelikan. Dalam menjalankan usaha, Kiai Pardan memiliki pendekatan yang sangat berbeda dari pedagang pada umumnya. Meskipun beliau dikenal sebagai seorang pengusaha, banyak masyarakat yang menganggap usahanya lebih mirip ladang sedekah daripada bisnis murni. Hampir setiap hari, ada saja pelanggan yang menerima barang dagangan tanpa perlu membayar. Bagi Kiai Pardan, hal ini bukanlah sebuah kerugian,
melainkan ladang amal yang justru akan mendatangkan keberkahan. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah, ucapnya suatu kali kepada seorang santri yang terheran-heran melihat dagangannya lebih banyak disedekahkan. Kalau kita berbagi kepada orang lain, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Jangan hitung-hitungan kalau sudah bicara soal kebaikan. Toko kelontongnya yang sederhana seringkali menjadi tempat berlindung bagi mereka yang membutuhkan. Anak-anak yatim, para janda tua, atau keluarga yang sedang dilanda kesulitan ekonomi selalu merasa nyaman datang ke sana. Mereka tahu, Kiai Pardan tidak pernah menolak orang yang membutuhkan. Bahkan, beliau seringkali memberi lebih dari yang diminta, dengan wajah yang selalu tersenyum. Ambil saja yang kamu butuhkan, jangan malu, katanya sambil menyerahkan sekarung beras kepada seorang ibu yang datang dengan raut wajah ragu. Ini bukan soal bisnis, ini soal saling membantu. Kalau semua orang mampu berbagi, dunia ini akan lebih damai. Filosofi ini ia tanamkan pula kepada para santrinya. Ia mengajarkan bahwa rezeki tidak akan pernah berkurang karena sedekah. Sebaliknya, Allah akan melipat gandakannya dengan cara-cara yang tak terduga. Kiai Pardan percaya bahwa keberhasilan seseorang tidak diukur dari seberapa banyak harta yang ia kumpulkan, melainkan dari seberapa besar manfaat yang bisa ia berikan kepada orang lain. Namun, sikap dermawan Kiai Pardan ini seringkali membuat orang-orang di sekitarnya merasa khawatir. Beberapa kerabatnya bahkan pernah menyarankan agar beliau lebih berhati-hati dalam mengelola usahanya. Kiai, kalau semua barang dagangan diberikan begitu saja, bagaimana usaha ini bisa bertahan? Tanya seorang saudaranya dengan nada prihatin. Kiai Pardan hanya tersenyum mendengar kekhawatiran itu. Bertahan atau tidaknya usaha ini, semua tergantung pada Allah. Saya hanya menjalankan apa yang menurut saya benar. Selama kita ikhlas, insya Allah akan selalu ada jalan. Ucapannya ini seperti mantra yang menenangkan. Dan benar saja, meskipun sering memberikan barang dagangannya secara cuma-cuma, usaha Kiai Pardan justru semakin berkembang. Keajaiban yang sering terjadi di sekitar Kiai Pardan menjadi bukti nyata dari prinsipnya. Suatu ketika, ada seorang pedagang kaya dari kota yang secara tiba-tiba memesan barang dalam jumlah besar dari toko Kiai Pardan. Padahal, barang yang dipesan itu sebenarnya bisa dengan mudah didapatkan di tempat lain. Namun, pedagang itu mengaku bahwa ia merasa ada sesuatu yang istimewa di usaha Kiai Pardan, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Saya tidak tahu mengapa, tapi setiap kali membeli barang dari toko Kiai, rasanya hati saya lebih tenang, ungkap pedagang tersebut. Mungkin ini yang namanya keberkahan. Selain berdagang di toko kelontong, Kiai Pardan juga memiliki usaha ternak kambing yang dikelolanya bersama para santri. Hasil dari usaha ternak ini sebagian besar digunakan untuk membantu kegiatan pesantren, sementara sisanya seringkali disedekahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada saat Idul Adha, kambing-kambing miliknya hampir selalu menjadi hewan kurban yang dibagikan kepada masyarakat desa. Yang menarik,
Meskipun Kiai Pardan sangat dermawan, ia tidak pernah memaksa orang lain untuk mengikuti caranya. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki jalan masing-masing dalam mencari keberkahan. Sedekah itu tidak harus besar, katanya suatu kali dalam sebuah pengajian. Yang penting niatnya tulus. Kalau kita belum mampu berbagi dalam jumlah besar, mulailah dengan yang kecil. Allah menilai dari keikhlasan hati kita, bukan dari jumlahnya. Selain itu, Kiai Pardan juga dikenal sebagai sosok yang sangat pandai memotivasi orang lain. Ia sering memberikan nasihat kepada para pedagang di desanya agar mereka tidak hanya fokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada manfaat sosial yang bisa diberikan. Kalau daganganmu membawa manfaat bagi banyak orang, rezeki akan datang dengan sendirinya, pesannya suatu kali kepada seorang pedagang muda yang baru merintis usaha. Namun, prinsip-prinsip Kiai Pardan ini tak selalu diterima dengan baik oleh semua orang. Ada beberapa pihak yang menganggapnya terlalu idealis dan tidak realistis. Beberapa pedagang bahkan merasa tersingi karena pelanggan mereka lebih memilih berbelanja di toko Kiai Pardan, meskipun barang yang dijual di sana seringkali lebih murah atau bahkan gratis. Kiai Pardan itu bukan berdagang, tapi membangun kesan kalau dagangan kita mahal, keluh salah satu pedagang kepada tetangganya. Namun, meskipun ada yang berprasangka buruk, Kiai Pardan tidak pernah mempermasalahkannya. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki pandangan yang berbeda, dan tugasnya adalah tetap konsisten pada prinsip yang diyakininya. Dalam setiap aktivitasnya, Kiai Pardan selalu mengutamakan keberkahan di atas segalanya. Ia tidak pernah tergiur untuk memperbesar usahanya dengan cara-cara yang tidak etis, seperti menaikkan harga barang secara berlebihan atau memanfaatkan kepercayaan orang lain untuk keuntungan pribadi. Baginya, keberhasilan sejati bukan diukur dari seberapa besar usaha yang dimiliki, tetapi dari seberapa besar pengaruh positif yang bisa ia berikan kepada orang lain. Hingga suatu hari, seorang ulama besar dari kota datang mengunjungi pesantren Kiai Pardan. Ulama itu mengaku terkesan dengan cerita tentang Kiai Pardan yang sering ia dengar dari berbagai orang. Kiai, Anda adalah contoh nyata dari seorang pemimpin yang menginspirasi. Bagaimana Anda bisa menjalankan semua ini dengan begitu ikhlas? Tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu. Kiai Pardan menjawab dengan rendah hati, ikhlas itu bukan karena kita sudah sempurna, tapi karena kita tahu siapa yang memberikan rezeki kepada kita. Kalau kita percaya pada Allah, maka kita tidak akan pernah merasa takut kekurangan. Jawaban ini membuat ulama tersebut terdiam, sekaligus merasa kagum. Prinsip Kiai Pardan ini akhirnya menyebar ke banyak tempat, hingga membuat namanya dikenal luas, tidak hanya di desa, tetapi juga di kota-kota sekitar. Namun, beliau tetap memilih untuk hidup sederhana, menjaga dirinya agar tidak terjebak dalam kesombongan atau ambisi duniawi. Baginya, hidup adalah perjalanan menuju keberkahan, dan segala yang dilakukan harus bermuara pada kebaikan. Kiai Pardan selalu menekankan kepada para santri, tetangga,
dan masyarakat desa bahwa hal-hal yang bersifat sakral tidak boleh dicampur-adukan dengan urusan bisnis. Dalam pandangannya, kesakralan adalah nilai yang harus dijaga dengan baik, karena jika hal tersebut dirusak oleh motif keuntungan, maka dampaknya akan jauh lebih besar daripada sekadar kerugian materi. Kematian, dan hal-hal lain yang menjadi bagian dari ibadah itu suci, ucapnya dalam sebuah pengajian. Jika kita menjadikan itu sebagai ladang bisnis, kita sedang bermain-main dengan kepercayaan umat. Dan itu sangat berbahaya, karena bisa menimbulkan kerusakan besar di masyarakat. Beliau sering mengingatkan, terutama kepada para pengelola pemakaman, agar tetap menjaga niat tulus mereka. Pernah suatu kali, seorang tetangga menceritakan bahwa ada pihak yang sengaja memanfaatkan acara kematian untuk mengambil keuntungan. Mereka mematok biaya yang sangat tinggi untuk pengurusan jenazah, hingga keluarga almarhum merasa terbebani. Mendengar hal ini, Kiai Pardan langsung menggelar musyawarah bersama tokoh masyarakat. Saudara-saudara, ini tidak bisa dibiarkan, katanya dalam pertemuan tersebut. Kematian adalah saat-saat paling berat bagi keluarga yang ditinggalkan. Jangan menambah beban mereka dengan hal-hal yang sebenarnya bisa kita bantu secara sukarela. Dalam musyawarah itu, disepakati bahwa pengurusan jenazah di desa akan dilakukan secara gotong royong tanpa memungut biaya yang memberatkan. Jika ada kebutuhan biaya tertentu, maka akan dibahas secara transparan dan adil. Keputusan ini membuat masyarakat merasa lega, dan perlahan-lahan tradisi gotong royong dalam menghadapi kematian kembali hidup di desa tersebut. Hal yang sama juga berlaku untuk pernikahan. Kiai Pardan sangat tidak setuju dengan tren pernikahan yang dibuat terlalu komersial, hingga melupakan esensi sebenarnya dari sebuah akad nikah. Pernah suatu ketika, seorang pemuda datang kepada beliau untuk meminta nasihat. Pemuda itu mengeluhkan biaya pernikahan yang sangat mahal, mulai dari mahar hingga resepsi, yang membuatnya hampir membatalkan niat untuk menikah. Kiai, bagaimana saya bisa menikah kalau semuanya butuh uang yang tidak sedikit? Apakah menikah itu harus selalu mewah? Tanya pemuda tersebut dengan nada sedih. Kiai Pardan menepuk bahu pemuda itu sambil tersenyum. Nak, menikah itu ibadah. Allah tidak pernah mensyaratkan kemewahan dalam ibadah. Yang penting adalah niatmu untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Kalau kau tidak mampu menggelar pesta besar, cukupkan dengan akad sederhana. Kebahagiaan itu tidak diukur dari pesta, tapi dari keberkahan pernikahanmu. Nasihat itu memberikan semangat baru bagi pemuda tersebut. Dengan bimbingan Kiai Pardan, ia akhirnya melangsungkan pernikahan yang sederhana namun penuh makna. Banyak orang yang hadir dan merasa terinspirasi oleh acara tersebut, hingga perlahan-lahan budaya pernikahan yang terlalu mewah mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat desa. Kiai Pardan juga sering memperingatkan bahwa bisnis yang memanfaatkan hal-hal sakral seperti ini tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga mengundang dosa. Beliau pernah mencontohkan kasus di sebuah desa lain,
di mana banyak orang kehilangan kepercayaan kepada lembaga agama karena mereka merasa diperas saat membutuhkan bantuan dalam urusan keagamaan. Kalau kepercayaan umat sudah hilang, siapa yang akan bertanggung jawab? Kita sebagai pemuka agama harus menjadi pelindung, bukan malah menjadi beban, tegasnya. Selain berbicara tentang kesakralan kematian dan pernikahan, Kiai Pardan juga menyoroti fenomena lain yang menurutnya tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Salah satunya adalah menjual jimat atau benda-benda yang diklaim memiliki kekuatan supranatural dengan harga yang sangat mahal. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan hal-hal seperti itu, karena bisa menjurus pada kemusyrikan. Kepercayaan kita hanya kepada Allah, bukan kepada benda-benda buatan manusia, katanya dengan tegas dalam sebuah pengajian. Kalau ada orang yang memanfaatkan kelemahan kita untuk menjual hal-hal seperti itu, berarti mereka sedang menipu kita. Jangan sampai kita menjadi korban. Pesan-pesan Kiai Pardan ini membawa pengaruh besar bagi masyarakat desa. Mereka mulai lebih kritis dalam melihat berbagai bentuk bisnis yang mencampuri urusan sakral. Bahkan, beberapa pelaku usaha yang sebelumnya terlibat dalam praktik-praktik tersebut mulai sadar dan beralih ke usaha yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Sikap tegas Kiai Pardan terhadap bisnis yang melibatkan hal-hal sakral ini tak lepas dari rasa cintanya kepada umat. Ia selalu merasa bertanggung jawab untuk menjaga kemurnian ajaran agama, sekaligus melindungi masyarakat dari eksploitasi. Tugas kita sebagai pemimpin adalah membimbing, bukan mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain, katanya suatu kali kepada para tokoh agama lainnya. Prinsip ini juga ia tanamkan kepada santri-santrinya, yang kelak akan menjadi penerus perjuangannya. Ia selalu mengingatkan mereka agar tidak tergoda oleh kemewahan duniawi, dan tetap berpegang pada nilai-nilai kejujuran dan keberkahan. Jadilah pemimpin yang menginspirasi, bukan yang membuat umatmu kecewa, pesan Kiai Pardan kepada mereka. Di tengah masyarakat yang semakin materialistis, prinsip-prinsip Kiai Pardan menjadi oase yang menyejukkan. Beliau menunjukkan bahwa kehidupan yang sederhana, namun penuh dengan keikhlasan dan keberkahan, jauh lebih berarti daripada mengejar kekayaan dengan cara yang tidak benar. Kiai Pardan percaya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal kecil. Dengan menjaga kesakralan pernikahan, kematian, dan urusan agama lainnya, beliau yakin bahwa masyarakat akan hidup lebih damai dan harmonis. Dan selama ia masih diberi kesempatan, Kiai Pardan akan terus berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai ini, demi kebaikan umat dan generasi yang akan datang.